Untuk konten FYP, variabelnya gue bisa sebut banyak banget, mungkin puluhan ya. Hook, kualitas video, kualitas suara, editan, topik yang dibahas, dan lain-lain. Gue kan bahas itu supaya orang-orang itu bisa praktek dulu. Makanya gue pakai yang paling mudah dulu. Apa? Hook. Lu perbaiki dulu hook lu. Bayangin gini, Mas. Kita kasih solusi. Ini dia nih, Bapak TikTok nasional, Bapak FYP nasional, Bapak tolak ukur FYP spesialis nasional. Leo. Mantap. Wakmi ya. Wakmi itu panggilan lo ya, WA group me gitu ya. Bukan, Wakmi, we are all gonna make it. Kita semua pasti bisa gitu. Ya lu pasti bisa lah ya. Pasti bisa. Ah itu dia tuh, Leo Giovanni. Nih masuk kapanlagi.com nih, TikToker ganteng yang kini dikenal sebagai pakar FYP, senang berbagi tips untuk kreator baru. Next. Nah, kan kalau ngomongin kreator itu kan kebagi menjadi dua ya. Ada memang dia konten kreator yang ujung-ujung untuk bangun personal brand, tips, edukasi dan lain sebagainya. Ada juga seller. Benar, TikToker kan dua tuh. Afiliator ya. Oke, afiliator. Nah, afiliator biar gimana caranya jago jualan juga pasti kan ada wadahnya yang namanya MCN. Benar. Kemarin Dr. Richard Lee juga pernah gue undang, dia bilang katanya belajar sama MCN apa segala macam gitu kan. MCN juga ada di Indonesia maupun di Tiongkok. Benar. Betul ya? MCN dan MCN itu nggak cuma ada di platform TikTok. Oke. Ya, di YouTube juga ada MCN-nya. Oh, Gitu. jadi dia kayak semacam pelatihan atau wadah gitu ya? Agency lah. Agency. Iya, agency. Nah, agency itu ngajarin gimana caranya jualan lewat kantong keranjang kuning. Benar. Jadi, Tapi sekarang keranjang udah nggak ada, bro. iya, nah makanya itu jadi problem kan. Nah, sekarang banyak juga teman-teman aku di MCN itu juga katanya ya lagi struggling karena ya mau ngajarin apa gitu kan, keranjang kuning lagi nggak ada. Gitu. Oh, jangan-jangan lu pada nih buzzer TikTok nih pada teriak-teriak giliran TikTok minta ditutup, lu gua akan berjuang terus-terusan. Padahal sebenarnya kepentingan semata, padahal lu jualan kelas. Loh, gua dari dulu juga udah jadi kreator. Gila, kontroversi banget baru mulai. Kontroversi ya, baru mulai. Ini ada buku yang luar biasa nih, gue jadi pengen buka-buka lebih dalam nih. Trik konten TikTok dari 0 sampai FYP. Wagmi TikTok Ads Blueprint. Yang putih itu eksklusif karena belum launching. Jadi Mas Dery salah satu orang pertama yang pernah megang buku tersebut. Gile. Belum launching, TikTok Shop-nya udah tutup. Belum launching TikTok Shop-nya. Jadi gue juga kena prank nih. Ya udah bikin, udah cost, biaya produksi nih bro. Kita bahas deh bro ya. Bahas. Satu persatu ya fenomenal. Kapan TikTok Shop dibuka? Lu katanya dapat bocoran ntar. Aduh. Lo kasih tahu di akhir video. Leo banyak dapat bocoran dari TikTok karena dia FYP spesialis. Gue langsung klaim aja. Ya. Nanti di akhir video akan dia ngasih tahu TikTok Shop ya minimal bukan nyawa minimal ya apa ini ya informasinya gimana gitu. Yang benar karena sekarang banyak tuh hoax-hoaxnya itu banyak. Katanya 11. Kemarin katanya Mana? TikTok Award kagak ada. 11. Sekarang udah tanggal berapa? Udah lewat nih. Ini kita syuting ini tanggal 13. Gue gak tau tayangnya kapan ya. Pokoknya 13 sekarang. Banyak yang kecewa. Banyak banget yang kecewa karena Hoax, berita-berita hoax ini. Makanya kemarin gue kan main ke kantor TikTok kan. Bahkan tim TikTok sendiri juga kaget gitu kenapa beberapa kreator itu berani ngungkapin tanggal segini nih buka nih. Padahal tim TikToknya sendiri aja kagak tahu. Gimana para kreator ini bisa tahu kan gitu ya. Gue pernah diundang juga tuh ke TikTok tuh. Ya kan kemarin ke ByteDance itu kan. Gue sempat tanya juga. Mereka pun kita belum tahu karena keputusan pemerintah. Mereka juga wise juga sih jawabannya bahwa kita ikut aturan di sini gitu ya. Nah cuma memang ada legalitas khusus yang memang harus dibenahin terkait TikTok ini sebenarnya ini harus pilih satu. Kemarin gue ngundang Pak Teten Mas Duki juga, Pak Menteri Koperasi UKM kan. Kalau lu mau panjang di negeri kita, ya lu harus jelas lu mau yang mana. Benar. Izinnya diatur, nggak bisa sembarangan nih bos. Kan kasar gitu. Kita ngomong objektif lah. Ternyata benar, gue tanya TikTok juga belum tahu kapan dibukanya. Pak Teten juga belum dapat atau belum ngasih kisi-kisi ke gue. Kenapa jadi pada hoax, pada kesebar 11-11 sama 11-12 atau gimana sih bro ceritanya? Dari awal deh kita bahas deh. Jadi intinya ketika setelah TikTok Shop ditutup ya, pasti kan banyak beredar, kapan TikTok Shop akan dibuka lagi? Ada yang bilang pekan depan, ada yang bilang minggu depan, bulan depan, dan seterusnya gitu kan. Tapi yang paling hot itu adalah yang 11-11. Karena semua orang berasumsi kalau, kayaknya 11-11 pasti TikTok Shop bikin campaign gitu kan. Karena biasa kan tanggal kembar, apalagi 11-11. Iya. Gitu kan. Jadi gue juga nggak tahu ya para kreator ini dapat berita dari mana gitu kan. Dibuat tuh konten-konten dan FYP.
Tapi yang kasihannya itu adalah si penonton kan, karena mereka percaya jadinya. Kemarin ada yang sampai curhat ke gue gini, Bang. Jadi mereka itu sampai udah ngestok 11-11. Oh, buat persiapan 11-11 karena mau persiapan TikTok Shop dibuka kembali. Padahal itu berita yang bisa dibilang kan nggak benar ya. Lah kenapa dia nggak validasi dulu? Ya mungkin karena dia juga udah percaya dengan sosok yang mengucapkan ya. Siapa sih yang ngomong? Waduh, Enggak, gue beneran nggak tahu. Gue malah taunya tiba-tiba DM gue banjir beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu lah tentang fenomenal ini. Apalagi semenjak pas gue juga punya program kan sama Kemenkop UKM itu makin tahu tuh, makin rame tuh ketika dia bilang kan, lu kan pasti kan bisa tinggal tanya aja, bener nggak sih? Gue bilang, ini kenapa tiba-tiba rame begini ya? Gue cek isi DM gue tuh isinya tuh bener nggak bang, 11-11, bener nggak? Gue juga kaget waktu itu. Kenapa jadi tiba-tiba langsung masif gini? Ada apa sih? Gue coba cari-cari kok nggak nemu ya. Karena banyak tuh yang bahas. Makanya jadwalnya itu jadi nggak jelas gitu. Karena kan emang belum tahu nih. Iya, tapi cuma siapa yang pertama kali buka yang ngomong deklarasi begitu? Kalau yang pertama gue kagak tahu. Tapi kalau misalnya kreator itu banyak. Jadi kayak domino effect gitu loh. Mungkin ada satu orang nih yang kita nggak tahu siapa nih ngungkapin dulu. Yang misalnya ada 3 orang nih percaya bikin konten. Karena 3 orang nih makin banyak lagi nih yang bikin konten. Sedangkan kalau di gua nih ya, ketika TikTok ngirim email resmi, baru gua percaya. Karena kan kemarin gitu juga. Kejelasannya itu kan terjadinya itu ketika email resmi dari TikTok beneran masuk. Baru tuh gua bikin konten. Kalau enggak gua nggak berani. Karena kan jatuhnya jadi nggak benar gitu kan. Berita bohong takutnya. Benar. Cuma sama sekali lu nggak dapat informasi apa-apa saat ini. Untuk sekarang, untuk jadwal pastinya itu bahkan tim TikTok sendiri juga belum tahu gitu. Alasannya apa? Karena mereka harus benahin dulu izinnya. Tetap. Untuk sekarang progresnya sampai di mana ya itu juga belum jelas. Cuman yang dari gue itu nangkepnya gini. Gue kemarin pas main-main. Jadi kalau misalnya mau relaunching gitu ya, TikTok Shop misalnya mau dibuka kembali, pasti kan ada campaign yang harus di-prepare dong. Benar nggak? Mungkin H-15, H-30 bikin acara gede-gedean gitu kan, voucher, subsidi dan lain-lain. Tapi ini mereka belum mempersiapkan apapun. Oke, nih sebelum gue gali gimana caranya lo potensi cepat FYP itu kan itu ranah lo ya bro ya. Buat para seller, penjual-penjual gitu ya. Terus ya kalau nggak ada keranjang kuning terus gimana cara gue optimasi? Itu yang mereka lagi tunggu di video ini nih. Sabar teman-teman ya, lo pastikan aja nonton sampai akhir. Nanti gue akan gali sedetail mungkin. Ya seperti yang lo gaungkan, lo FYP specialist. Gimana caranya mereka masuk FYP? Terus abis FYP, terus apa? Kalau gue tetap belum bisa dapetin duit gitu kan? Pasti kan abis FYP, ya berarti gue harus how to monetize. Gimana cara monetisasinya? Terus apakah cara klik link di bio, masuk ke Wawa, nanti ngobrol sama mimin gue, lu screenshot aja mana barang di lu atau enggak, klik link di bio, nanti ada masuk ke pilihannya Shopee atau Tokopedia, kan ngelempar ke platform yang lain kan? Benar. Nah, apakah ada cara lain lagi? Kan kayaknya tuh funnelingnya tuh capek banget ya, mental-mental kemana-mana ya. Kalau dulu kan payment gateway, terlepas dari perhelatan ini adalah ternyata belum ada izin social commerce apa segala macam ya. Tapi jujur kalau kita lihat dari kita pribadi, udah nyaman banget langsung check out di situ. Nah, nanti lu bahas. Tapi gue masih kepo sih sebenarnya dengan fenomenal ditutupnya TikTok Shop. Versi lu deh. Oke. Yang lo dapet sama teriakan-teriakan sama orang yang mengharapkan TikTok Shop dibuka kembali itu, ya mungkin barangkali gue belum dapetin berita di luar sana. Kayak gimana update-update-nya? Atau dari awal pertama kali itu sampai sekarang? Nah, untuk sekarang setelah ini berdasarkan pengamatan gue ya, balik lagi berdasarkan pengamatan gue, ternyata banyak loh yang terdampak gitu dari tutupnya TikTok Shop ini. Oke. Dan banyak dari mereka itu ternyata bukan nama-nama besar. Dulu kan gue kiranya itu yang bakal paling heboh itu adalah nama-nama besar kan. Siapa? Kohcun? Misalnya gitu, afiliator besar, brand besar. Tapi ternyata yang paling terdampak itu malah orang-orang yang dulunya itu gue gak kepikiran nyampe ke sana loh. Kurir. Oke. Afiliator-afiliator yang baru mau memulai. Gitu. Terus seller-seller yang masih kecil. Yang mungkin baru mau ngembangin akunnya. Mungkin baru dapat 1-2 penjualan, tutup. Itu yang paling terdampak. Karena dari curhatan yang gue terima itu ya, bayangin afiliator, misalnya ini kasus afiliator ya, mereka baru banyak yang misalnya udah beli mic gitu kan, udah beli ring light, udah ngumpulin sampel, bahkan sampelnya kadang beli sendiri. Tutup.
Nah kalau afiliator mau jualan di mana lagi gitu kan kalau bukan dari keranjang kuning kan, gitu. Iya, iya. Kan masih bisa ada celah di link tadi. Nah, gue mau ngukur dari segi marketingnya dulu deh. Oke. Market gimana tuh ketika disuruh lempar-lempar masuk ke wawa lah disebutnya lah bala karena sekarang udah plak-plakan aja tuh ngomongnya tuh. Shopee langsung gitu kan. Brand Ribs Gold apa gitu kemarin gue nonton. Yes. Malah tiba-tiba PPP Shopee, PPP malah nyanyi-nyanyi di TikTok gitu. Gue bilang ini lucunya tuh emang mereka kesel atau memang sebebas itu sekarang sampai nggak mau ngumpetin kata-kata toko oren, toko jeruk atau apalah. Sekarang udah nggak masalah sebenarnya. Oh ya? Iya, gue udah konfirmasi. Ini kita bahas sekalian. Nah ini mungkin sedikit bocoran. Gue kemarin udah konfirmasi ya teman-teman. Jadi dari tim TikTok yang nge-handle gue, sekarang itu udah nggak masalah. Kita ketika di live itu nyebutin langsung Shopee, Tokped gitu. Kenapa? Karena ya emang gak ada pilihan di TikTok Shop lagi kan. Nah kemarin ya di hari pertama TikTok Shop ditutup, itu gue nyebut Shopee, Tokped, itu gue masih kena pelanggaran. Oke. Nah beberapa hari kemudian setelah gue dapat konfirmasi, gue cobain lagi, udah nggak masalah. Bentar, ini yang kena pelanggaran itu yang memang dia notabene-nya jualan atau gimana nih? Pelanggarannya apa sih yang dimaksud? Melempar. Jadi dulu itu ada yang namanya pelanggaran melempar traffic ke third party. Oke. Platform lain. Di pihak ketiga atau platform lain. Benar. Akun lu diapain? Dibekukan? Secara live itu bakal kena penalty point. Biasanya setelah kena penalty point, ada kemungkinan engagement itu bakal turun. Jadi mungkin live-nya jadi lebih sepi gitu kan, engagementnya ngedrop lah. Hanya live atau video-video pendeknya juga? Biasanya itu yang paling kena itu di live dulu. Gitu. Nah jadi balik lagi, kalau gua sih percaya dengan adanya shadow ban ya. Karena ada dua kubu nih. Sebentar, ini baru mau masuk ya. Baru mau masuk nih. Percaya sama shadow ban? Emang ada shadow ban? Kalau gua sendiri percaya. Kenapa? Karena gue udah kena, gitu kan, gue pernah kena gitu. Dan beberapa teman-teman gue, kreator, seller itu banyak yang udah pernah kena. Dampaknya, Pak? Nah gini, bayangin aja bang. Jadi gue kemarin punya akun nih. Akunnya itu ibarat kata tiap kali gue posting video 100.000 view, enteng lah. Tiba-tiba suatu hari ada video gue kena pelanggaran. Ya kali besoknya video gue kagak bisa tembus 5.000 view, bayangin. Ya memang hook lu kurang berarti. Kurang tajam berarti hooknya. Itu kan 3 detik pertama aja ngaruh. Enggak juga, gue posting itu 100%, bukan 100% ya, maksudnya secara hook, teknik, struktur itu sama semua. Oke. Jadi temanya kali nggak menarik. Nah gini, awalnya gue juga ngiranya gitu. Apa pembahasannya? Apanya? Pembahasannya apa? Yang kemarin di akun gue yang bahas kripto. Pembahasannya sama. Jadi dulu itu, jadi kan kita tiap akun itu punya winning angle. Mas Jadi pasti juga punya winning angle, ngerti kan? Nah, jadi gue udah keluarin winning angle gue. Konten-konten yang biasanya tiap kali gue posting itu rame lah, kagak ngangkat. Ya bener, gue ngerasain, gue bukan belakang ini aja, dari awal sampai akhir sampai sekarang nih konten-konten gue winning angle gue pasti gue pakai terus. Dan itu works, itu 1 juta, 9 juta gitu kan, maksud lu kan 500.000 gitu kan. Tapi lu sendiri percaya nggak bang shadow ban? Enggak. Lu nggak percaya adanya shadow ban? Nggak percaya gue. Okay. Ya kan beda pendapat, boleh dong. Boleh. Bukan karena gue terlepas dari kena pelanggaran atau udah kena pelanggarannya. Gue malah justru lebih percaya ketika gue nyebutnya mungkin dalil ya, dalil konten lo atau fundamental konten lo benar. Nggak tahu ya, mungkin ini bukan masalah sombong atau nggak sombong ya, tapi kayak ketika lo pakai konten yang benar fundamentalnya, ya dapat. Kecuali tadi lo udah keluarin winning angle, lo udah keluarin hook yang benar kuat, terus nggak boom gitu ya. Benar. Nah gitu. itu maksudnya kalau gue sendiri ya, bayangan gue pasti ada nge-compare lah. Misalnya gue udah keluarin nih satu konten, nggak winning, gue kan pasti analisa nih. Maksudnya nggak FYP gitu kan, gue pasti analisa, apakah hook gue kurang, topik yang gue bahas kurang menarik gitu kan. Makanya gue keluarin lagi tuh yang lain, winning angle, hook udah bagus banget, gue udah yakin lah ini this is the one gitu kan, konten yang pasti bakal nge-boom. Ternyata kagak gitu. Oke. Dan masa kebetulan banget tuh itu semua terjadinya setelah gue kena pelanggaran. Kalau mindsetnya atau insightnya kayak gini gimana? Ini gue juga nggak tahu ya. Gue nggak bilang ini data atau gue nggak bilang ini adalah kualitatif, tapi ini menurut pemahaman gue aja meskipun subjektif gitu ya. Yes.
Gua dulu awalnya dapat insight dari mana, tapi akhirnya gue gemukin dengan insight gue gitu ya, berdasarkan learning apa segala macam terkait artificial intelligence, Oke. AI. Nah, AI atau robot ini pasti kan ngebidik bahwa kebiasaan lo dan audiens lo apa, ya kan, secara niche, secara tajam gitu-gitu. Nah, dan ya gue bilang bahwa ini juga nggak objektif, tapi gue coba berkali-kali it works gitu. Oke. Ya akhirnya masuknya ke winning angle dan lain sebagainya, turunannya. Ya itu AI yang dimaksud itu dia ngebidik. Makanya gue kalau lo perhatiin header atau headline yang di atas kepala gue itu selalu gue pakai. Itu pasti nggak jauh dari 2 kata. Yang harus ada UMKM-nya dan harus ada marketingnya. Oke. Terlepas dari ternyata bonusnya adalah masuk ke personal brand. Berarti kalau ngomongin atau ingat UMKM, dairy banget lah kasarnya gitu. Jadi gue tuh sangat masuk banget sama teori brand positioning lah. Jadi ketika lo posisi lo fokus, niche, itu pasti mudah diingat. Terus yang mana? Optimasi kan banyak tuh. Advertising, branding, marketing, selling. Gue ambil marketing deh. Yes. Jadi ketika headernya ada UMKM sama marketingnya, nah AI-nya ngebaca. Gue sih cocok logi memang. Terus terang gue nggak kualitatif datanya. Tapi itu works gitu. Ya, makanya biasanya header gue paksakan dengan gimana caranya bikin headline atau copywriting yang memang nyenggol kata UMKM dan marketing. Yes. Jadi, tapi yang gue nangkepnya itu gini sih Bang. Apa yang lu bahas tadi, walaupun let's say tadi kan lu bahas berdasarkan pengalaman, lu lihat siapa terus lu praktekkan gitu ya. Itu somehow works karena lu udah ngonten gak sih? Iya ngonten. Nah, problemnya ini ya, problem utama yang gue lihat sekarang itu adalah banyak banget seller yang mau masuk ke TikTok, tapi mereka belum punya skill tersebut, belum sempat terasa. Mungkin kita di sini ya dari tadi kita ngobrol, winning angle langsung nangkep, terus shadow ban dan gimana cara bikin konsep, headline-nya harus pasang UMKM marketing karena itu berhubungan dengan position. Para brand, para seller yang baru mau masuk ke TikTok ini nggak tahu itu semua gitu. Makanya gue lihat ini adalah satu problem yang mau gue tackle dari akun gue. Biasanya apa paling banyak? Oke, lo tackle kan dengan berbagai macam cara ya. Sebelum masuk ke how to-nya, detailnya gitu ya, teman-teman nanti dapatlah insight lah, banyak lah. Cuma gue mau tahu satu persatu, gue bedah gitu ya. Mereka nyangkutnya di mana sih? Nyangkutnya di Enggak FYP misalnya. Oke. Yang paling utama nih masalahnya itu menurut gue ya adalah mereka nggak tahu USP-nya mereka. Mereka nggak tahu apa yang bisa diceritakan dari brand mereka, karena kan kita ngonten itu storytelling. Benar ya, kita ngonten itu storytelling, harus ada sesuatu yang diceritakan. Nah, tapi mereka itu posisinya itu masih ibarat kata kalau bahasa lu marketing 1.0 lah. Gitu ya. Ini baju bagus. Baju bagus gitu ya. Ya kenapa gitu baju bagus? Sedangkan di TikTok itu ya, di TikTok Shop dulunya gitu kan. Lu punya baju bagus, sebelah muncul tuh etalase produk yang sama, mirip, mungkin harganya lebih murah. Balik lagi, kalau perang harga dan nggak ada sesuatu yang bisa diceritakan, ya gitu jatuhnya kan. Nah makanya yang gue lihat itu adalah problem utama dari para seller itu. Kadang gue tanya, USP produk lu apa sih gitu kan. Kayak kalau misalnya ada sesuatu yang bisa lu ceritain, kenapa gue harus beli produk lu dibanding produk lain gitu yang serupa. Nggak tahu gitu. Nggak ada yang bisa jawab. Terus mereka berarti selama ini gimana cara belajarnya? Posting aja, ayo di order yuk gitu. Nah makanya para seller nih, ini balik lagi ya, gue nggak ada niatan mengejek ataupun ya kita kan belajar bareng-bareng gitu. Sadar nggak banyak seller ketika pertama kali masuk ke TikTok, coba lihat deh postingan-postingan awal mereka apa? Misalnya nih baju gitu. Iya, kan. tahu. Ngerti nggak? Iya, 1.0 banget, produk banget memang. TikToknya itu jadi mirip etalase, mirip katalog gitu, mirip katalog marketplace jadinya, udah bukan mirip akun TikTok. Dan view-nya gede? Ya kagak. Boro-boro ya? Ya kagak. Gitu. Nah makanya itu sih yang gue lihat jadi suatu problem. Dan dengan akun gue ini harapannya itu mereka juga bisa belajar gitu. Oke. Berarti kita masuk pelan-pelan nih. Menurut postingan apa segala macam yang versi lo ini adalah gimana cara ngelempar postingan lo ke followers lo yang lainnya? Kan ada yang bilang kan 10, 100, 1000, 10.000 gitu kan. Maksudnya adalah teori dilempar ke 10% ya.
followers lo dulu, baru 10% akan kirim ke sisanya. Apa mungkin jumlah orangnya. Nah itu mungkin teman-teman banyak yang belum paham nih. Yes, jadi nah gini, mungkin ini juga relate ya ke teman-teman di sini. Sadar nggak kalau misalnya akun itu ya, kalau nggak FYP, akun-akun awal ya, pemula ya, yang memang followersnya itu ibarat kata belum ada lah, belum banyak. Nyangkutnya itu sering di 200 view. Pernah dengar nggak? Iya tahu. Nah itu sering terjadi. Nah gue kemarin udah sempat analisa, karena gue kepo nih, gue sampai gue minta tim gue, lu coba usahain lu bikin konten ya, yang bakal nyangkut di 200. Gue sengajain. Kenapa jadi lu ngasih 200? Kalau bisa 1000 kenapa 200 bro? Karena gue mau bandingin apa perbedaan video yang stuck di 200 view dengan yang misalnya punya gue nih FYP 500.000 view, 1 juta view. Bedanya apa? Secara data gue bandingin. Ternyata perbedaan utama ada di retention. Oke, kita praktek aja langsung. Contohnya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman buka video teman-teman ya, klik 3 titik di kanan bawah, itu ada analisis. Yeah. Coba cek deh retention, grafik retentionnya. Biasanya yang nyangkut di 200 view atau enggak FYP, itu di 5 detik awal, 3 detik awal gitu ya, itu langsung anjlok. Mungkin 60% penonton itu udah keluar. Udah nge-skip lah. Tapi video-video yang FYP gitu kan, coba deh cek. Gue yakin kalau misalnya Bang Dery cek data dari ininya. Di mana sih bro? Coba Pasti kita praktek aja nih. Kita demen nih UMKM nih harus praktikal nih biar pada jago gitu ya enggak? Kan lu juga bagus banget lo bantuin mereka gitu. Gimana sih caranya? Gue tuh termasuk orang yang kadang suka lucu ya gue sama diri gue sendiri. Ini keren Leo nih, makanya gue juga pengen dia ada duduk di sini ya. Gue tuh karena ya lu advertising juga ya dulunya kan. Dasarnya. Gue dasarnya advertising. Oke, nanti lu ya tipis-tipis dikit lah ya. Boleh. Cerita tentang kisah-kisah lu ya. Ya gue teori dari advertising ya udah dari detik 0 sampai detik abis tuh video itu kan kita punya scene atau punya fundamental lah ya, blueprintnya lah ya. Nah ya udah gue tuh konten ya udah gas kan kasarnya gitu sesuai dengan teori yang makanya gue bilang mungkin di kita kenapa menurut kita konten itu agak gampang ya. Kasian sih makanya gue butuh lu tuh bantu mereka tuh. Ada dasar advertising. Somehow kita udah ngerti konten itu 3 detik awal orang nggak boleh nge-skip. Iya. Bener kan? Iya. Jadi walaupun kita nggak dengan sengaja melakukan itu, tapi somehow ya udah terjadi aja. 3 detik pertama pasti kita pasang hook yang menarik. Iya, bahkan mikirin hooknya sampai berjam-jam tuh sangat ngejadiin lah biar dia tuh benar-benar firm sama konten kita dan dia memastikan untuk nonton sampai akhir gitu ya. Benar-benar. Gimana tadi kata lu di titik yang 3? Oke. Ya, ada analisis nggak? Kok malah belum tahu buka-buka begini. Analisis mana sih? Manage caption. Kok manage caption? Di biasanya paling kiri. Save video bro. Hah? Coba. Analisis yang ini kan? Ini. Salah gue. Enggak. Video dulu. Ini video gue. Okay, Kita video gue. Bebas lah yang mana aja. Analisis yang mana sih? Gue nggak serius. Gue belum tahu soalnya. Itu yang masalah hook tuh kau ukur di situ ya. Bukan yang replace live. Ini Pak. Ini akun lo. Akun gue lah. Coba gua. Emang beda akun gue TikTok gue sama TikTok lo? Biasanya ada. Wait. Ini akun gue. Sorry, kadang interface kan kadang TikTok suka gitu tuh. Interface itu sering beda tipe meskipun brandnya sama. Mereka sering A/B testing. Nah, itu kenapa TikTok itu cepet banget ininya. Cepet banget perkembangannya itu. Nih, ini seru punya sih. gue ada nih. Nah, gimana caranya? Coba UI-nya mana? Nah, tinggal. Udah. Ini kenapa punya lu kagak ada? Kok punya gue nggak ada? Oh, kayaknya lu bukan akun bisnis. Oh gitu. Oh ngaruh tuh. Ngaruh. Berarti nggak bisa lihat dong. Nih punya gue. Coba. Oh iya, gue bikin akun ya udah bikin akun. Udah konten. Gimana cara rubah ke bisnis? Wait. Gimana cara rubah ke bisnis? Oh, tinggal diganti. Iya benar. Makanya gue butuh Leo di sini. Kenapa? Karena Leo kan bidangnya di FYP spesialis teman-teman. Bidang saya mungkin nyambung ya. Cuma memang gue nggak bahas tentang perkontenan. Gue bahasnya ya optimasi bisnis, branding, marketing kan gitu. Nah makanya ketika untuk penjelasan seperti ini ya Leo jagonya. Itu poinnya. Makanya gue butuh dia tuh ngejelasin gitu loh. Pentingnya kayak begini. Karena kita taunya jangan sampai gue ngonten FYP. Cuma buat teman-teman semua di sini pengen butuh ilmu FYP.
Berarti kan nggak melulu di ranah branding atau marketing kan, butuh memang udah di bidang tersebut, gitu sih poinnya. Ditambah lagi gue juga nggak lagi ngejelasin kayak begituan di konten-konten gue. Nah makanya itu yang harus kita clearkan bersama. Gimana sih? Nih, nah jadi ini contoh dari, ini gue tunjukin ke kamera nggak sih? Boleh aja. Ntar Kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. Ntar mungkin di zoom ya. Jadi ini adalah video gue yang FYP ya. Bisa dilihat grafiknya itu lumayan landai. Oke. Jadi ini masih termasuk landai. Kenapa? Karena bahkan sampai di detik terakhir itu masih ada sekitar 35% orang yang nonton. Oke. Itu lumayan oke. Oke. Di 4 detik pertama itu masih ada 60% orang yang belum nge-skip. Dari followers lo? Dari viewers, dari total view. Oh iya, views-nya itu berapa? Dan kan tadi lu bilang 60%. Benar. 60% dari Kebetulan yang video ini view-nya 9,5 juta. Oh, dari 9,5 juta. Oke. Nah, jadi bedanya itu adalah kalau teman-teman silakan cek aja ya. Kalau misalnya konten-konten yang view-nya mungkin nyangkut di 200, itu grafiknya itu kemungkinan besar nggak bakal gini. Bentuknya gimana? Ada contoh nggak? Bentuknya itu di bawah. Nggak ada. Gua nggak ada sih. Dia langsung di 3 detik pertama langsung anjlok ke bawah gitu loh. Oh, jadi dia nggak yang landai jauh gitu ya? Bener. Dia tuh misalnya punya gua kan gini kan. Nah, itu mungkin langsung gini, baru dia pelan-pelan melandai. Oh, ngerti gue. Nah, itu berarti mungkin di 2 detik pertama, 3 detik pertama udah banyak yang nge-skip. Itu penyebab nggak FYP. Nah, Gitu. sekarang kita bahas nih. How to-nya. Caranya gimana? Hook. Ya itu. Coba versi lo. Hook ya. Hook. Pentingnya hook. Mungkin teman-teman ada sedikit tahu tentang hook gitu ya. Bener. Tapi mungkin udah nyoba juga. Ada nggak di sini? Komen di bawah dong. Yang udah bikin hook. Katanya si fulan gitu ya. Akhirnya gue coba aplikasikan tapi tetap nggak ngangkat. Nah itu poinnya tuh di mananya berarti? Oke, jadi balik lagi teman-teman, kadang itu kita itu harus lihat konten itu banyak variabel. Untuk konten FYP variabelnya gue bisa sebut banyak banget, mungkin puluhan ya. Hook, kualitas video, kualitas suara, editan, topik yang dibahas dan lain-lain. Ya. Tapi mungkin yang paling gampang nih kan gue kan bahas itu supaya orang-orang itu bisa praktek dulu. Makanya gue pakai yang paling mudah dulu. Apa? Hook. Lu perbaiki dulu hook lu. Ntar yang lain-lain kita poles pelan-pelan. Iya. Gitu kan. Kenapa gue bilang hook itu paling mudah untuk dipoles? Karena itu 3 detik pertama kita. Bayangin gini mas. Kalau misalnya kita bahas nih opening video, mau nge-review air nih misalnya. Halo guys, hari ini gue mau nge-review air putih yang lagi sering. Skip. Gue belum ngejelasin airnya aja udah di skip. Tapi kalau gue pasang hook, seger banget nih. Apa? Ngerti ya? Kebayang ya? Gue belum kepikiran sih hooknya, cuman ya kira-kira seperti itu. Akhirnya menyebabkan retention yang mungkin awalnya bakal anjlok di awal tadi, dia bisa pelan-pelan turun. Itulah yang menyebabkan FYP itu sendiri. Dan menjamin orang di 3 detik pertama, abis itu dia stay sampai akhir itu berarti nggak cuma tugasnya hook doang dong. Setelah hook berarti kan ada sesuatu lagi nih bro. Bener. Lu baginya gimana dalam berapa? Lu mau pakai contoh 1 menit lah biar gampang hitungnya. Yes, jadi kalau gue sendiri ya, pastinya 5 detik pertama lah. Itu udah pasti untuk hook. Oke. Kan udah pasti untuk hook. Terus biasanya kalau teman-teman lihat konten gue nih, konten gue itu struktural banget. Biasanya gue misalnya, ini 3 tips buat kalian yang mau FYP. Itu hook gue. Oke. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Gue bikin struktur. Supaya apa? Supaya orang itu kan nggak mungkin dong dia hooknya itu 3 cara FYP. Lu cuma nonton yang pertama nggak skip. Oke. Ini trik juga nih. Kayak on the spot run 7 ya. 7 mobil terkuat di dunia. Bener. Nah kalau dia udah tertarik dengan 7 mobil. Jadi pasti kan dia mikir secara mindset tuh nomor 7, 6, pas udah 6. Wah 5 lebih keren lagi dong. 4 pasti lebih keren dari 5. 3 lebih keren dari 4. Satunya gimana nih gitu kan? Bener, gue tambahin lagi tuh 3 trik FYP paling cepet untuk pemula misalnya. Yang nomor 3 yang paling keren. Oh iya, gila, psikologis dia stay tuh pasti tuh. Nungguin tuh sampai akhir. Kira-kira gitu sih. Jadi mungkin untuk kita yang udah terbiasa ngonten itu hal yang biasa. Tapi itu perlu kita ajarkan untuk orang-orang yang mungkin baru mau mulai ngonten. Gitu. Ini mungkin teman-teman di sini banyak, bisa gitu ya, bisa gitu ya, gitu. Oke. Dan itu harus melulu dengan angka-angka, enggak juga kan? Apanya nih? Angka yang tadi misalnya kayak 3, 7 mobil juga. gini enggak ya? Juga. Jadi itu kan untuk konsep edukasi ya. Yeah. Misalnya let's say storytelling, gitu kan?
misalnya dia a day in my life deh, a day in my life apa gitu kan. Nah biasanya kalau diperhatikan, biasanya tiap beberapa detik itu pasti ada trigger-trigger terbaru lagi gitu. Entah mungkin di detik 15-nya dia ngapain, terus detik 20 dia pindah tempat, gitu kan. Detik keberapanya dia ngapain lagi, yang menyebabkan orang nonton sampai habis. Oh, di pertengahan video tiba-tiba ada lagi ya pengganjel-pengganjelnya ya? Bener. Kayak Atau misalnya- di tengah video dia kasih pancingan. Oh, ntar di akhir gue bakal apa? Oh. Karena dia udah tahu orang bakal bosen. Mungkin di detik Oh, ke-20, iya. oh kok gue udah mulai bosen ya nih ya. Malah dikasih tahu tuh. Entar gue mau Oh, oke. ngapain. Berarti kalau gue coba analisa di tengah-tengah misalnya dia menemukan sesuatu, misalnya tadi ada in my life gitu, terus tiba-tiba di pertengahan ngelihat satu bapak-bapak kocak misalnya, ini lucu-lucuan aja nih ya, di pertengahan kayak lu lihat deh, ternyata pas gue mau naik ke mobil angkot ini ada bapak-bapak dalam sini, ntar gue spill bapaknya kayak gimana ya, nah gitu dulu kan, Bener-bener. terus dia arah nungguin lagi tuh, Bener, nunggu. Jadinya yang awalnya mungkin ada in my life, jadinya nungguin si bapak. iya jadi orang mau skip, tunggu lagi Tunggu bentar, Udah habis tuh videonya, udah nonton sampai habis nih orang. iya benar sih Gitu. banyak yang nggak tahu ya kalau bukan advertiser backgroundnya. Ya gue jujur kalau gue sendiri merasa gue beruntung ya, punya background advertiser dulu sebelum jadi content creator. Jadinya tau lah dasar-dasar dari konten, orang yang nonton itu bagaimana, itu udah ngerti. Oke, nah konten tadi kan secara general. Kalau ke ranah seller, Oke. nah penjualnya gimana? Apakah memang tetap pakai hook dan ujung-ujungnya juga yang apakah nggak ada cara lain udah? Ya, misalnya langsung klik link di bio nanti masuk ke WhatsApp kita atau cek aja di Shopee. Gimana ya? Maksud gua itu kan lumayan PR juga buat para penjual. Yes. Menurut gue untuk seller atau brand itu ya wajib gitu, wajib hook itu semua wajib dikuasai lah. Jadi sebenarnya itu seller yang menurut gue bakal menang banyak ya di kondisi saat ini adalah seller yang bisa menjadi content creator juga, dan gak banyak yang bisa melakukan itu. Sadar nggak sih, gue itu sebenarnya seller Seller. di TikTok. Gue kan jualan buku. Oh ya buku ya benar ya buku ini. Jadi kalau teman-teman merasa gue content creator, bukan. Aha. Gue itu seller. Tapi produk yang gue jual ini gue kemas as content creator. Benar nggak? Makanya setiap video-video kalian ini ada modul apa sih namanya yang merah-merah tuh? Apa tuh? Yang tadi gue sempat nunjukin Oh, ke kalian. Series ya? Series. Setiap video-video kalian nih kreator-kreator atau seller yang berbalut kreator ini pasti ada call to action di bawahnya di fitur series ya? Enggak juga, semua. enggak Jadi, melulu. sebenarnya gini, mungkin kita ambil contoh ya. Gue ambil contoh nih. Let's say, nah ini kebetulan ada mukanya Dr. Richard. Gue pinjam dulu. Iya, Dokter izin. Iya, Jadi, iya. coba Dr. Richard itu content creator apa seller? Seller. Kalau menurut gue seller. Iya kan, dia kan jualan skincare dia. Bener. Tapi dia create kontennya. Bener. Nah, sekarang pertanyaannya, ini nih misalnya kita jadikan Dr. Richard sebagai patokan nih. Kenapa para seller sekarang yang baru mau masuk nih masih menggunakan cara-cara nih produk, gitu ya, nih baju, benar nggak? Atau kita sebut gini deh, seller-seller yang flexing, Tahu, seller-seller skincare flexing. tahu. Di balik itu benar atau salah ya, itu kita keluar dari sana dulu ya. Menurut gua kalau untuk dari segi marketing itu genius. Dengan dia pamerin belakang rumahnya. Lah kalau kita nggak punya rumah yang gede. Ya kita pikirkan cara yang lain pastinya, gitu. Kebayang nggak? Misalnya gini, gua ambil contoh ya. Untuk seller sendiri itu pasti punya banyak cara ya. Oh, iya. Misalnya Dr. Richard main dengan caranya sendiri, ada yang flexing dengan caranya sendiri. Gua dengan cara gua sendiri. Misalnya gua bikin konten edukasi, tapi ya gue juga punya produk. Benar nggak? Misalnya Bang Dery sendiri konten kan ada call to action ya, diarahkan kemana. Jadi sebenarnya secara nggak langsung kita semua itu seller. Cuma mereka nggak ngerti nge-create konten yang benar gimana. Iya. Kayak dibayangin aja ya. Let's say mereka ada seller posting video tanpa tahu triknya gitu kan, tanpa cara yang benar, posting video 200 view. Bang Dery posting video tadi berapa tuh? 11 juta view. Berapa kali lipat dari 200? Kalau dia mau ngejar satu video Bang Dery aja, dia harus posting berapa video tuh? 200 view. Benar nggak? Jadi menurut gua kenapa kita nggak cari cara yang lebih efisien aja supaya tiap video itu
bisa lebih maksimal. Nah, ini menarik nih. Tadi kan lu bilang bahwa langsung jualan nih. Oke nih Jiwater begini nih. Ayo yuk di order nih mumpung PO-nya kita lagi buka nih misalnya gitu. Gue sebenarnya simpel banget nanyanya nih, cemen banget sih. Kenapa ya? Apakah ini bukti konkret bahwa mayoritas orang nggak suka dijual secara paksa, sehingga kalau setiap tiba-tiba langsung jebret produk, terus skip gitu loh? Gimana sih? Apa sebenarnya nyampe nggak ke kita nih? Soalnya yang di FYP, gue nggak pernah nemu orang yang langsung jualan produk sih. Coba Bang Dery main TikTok buat apa? Iya banyak alasan. Enggak, tujuan scrolling TikTok untuk belanja nggak? Oh ya enggak. Untuk nonton konten-konten, benar nggak? Misalnya nih, gue lagi nonton konten, tiba-tiba ada orang misalnya let's say ya ini foundernya Jiwater misalnya gitu kan, dia bikin konten nge-review pabriknya sendiri, gitu kan. Ih, ada orang nge-review pabrik nih, pabrik air mineral, gue tertarik nih, ih siapa ya gitu kan, gue ikutin, ih Jiwater. Oke. Jadinya gue next time gue pertama gue tahu Jiwater. Benar nggak? Exposure-nya dapet. Benar nggak? Oke. Dan next di video tersebut pasti kan bisa diselipkan kelebihannya. Iya. Benar nggak? Dan lain-lain lah. Akhirnya gue jadi tertarik dari yang awalnya gue nggak tahu. Kena tuh. Benar nggak? Iya. Ya kira-kira seperti itu. Kalau tiba-tiba langsung kebutuhan. Iya, menciptakan kebutuhan. Kalau tiba-tiba langsung jualan, orang pasti langsung set. Nah, itu nggak dihitung FYP. Berapa persen ya? Menyebabkan nggak FYP, karena kan balik lagi FYP tadi itu berpengaruh dari retention. Kalau banyak yang langsung skip, nggak FYP dong. Nggak FYP, retention tadi tuh baru awal tiba-tiba langsung das jatuh. Gara-gara mungkin, nah kehitungnya berapa detik bro? Kehitungnya bahwa ini dihitung potensi untuk masuk FYP. Katanya ada detik pertama, detik kedua. Kita aja detik kedua kan sebenarnya lama ya. Tuh 2 gitu kan. Lu kan langsung skip tuh. Yes. Jangan-jangan berarti kalau langsung detik kedua udah di skip, dia malah memperlambat untuk masuk FYP. Ya intinya itu adalah retention rate. Jadi jadi dari TikTok sendiri gitu kan, menilai ada beberapa hal ya. Pastinya yang pertama itu retention. Orang yang nonton sampai habis berapa, itu pasti ada penilaiannya. Apakah dia nonton ulang lagi? Itu ada penilaiannya lagi. Itu masuk ke retentionnya. Oke. Terus dari engagement, like, comment, share. Itu semua adalah engagement. Dulu misalnya ada keranjang kuning, orang ngeklik keranjang kuning gitu kan. Itu kan juga interaction lah, ibarat kata engagement interaction gitu kan. Nah, jadi itu semua jadi penilaian. Makanya sebenarnya kalau misalnya kita lihat FYP itu nggak sesimpel video FYP, video kagak FYP. Di balik FYP itu banyak variabel yang main. Okay. Gimana cara kita meningkatkan retention? Gimana cara kita meningkatkan interaction orang-orang? Call to action kita di akhir itu suruh orang ngapain? Misalnya ada video, di akhiran itu nggak nyuruh orang komen. Misalnya nih, tadi lah Bang Dery. Coba teman-teman komen ya. Itu tujuannya apa tuh? Oke, iya. Benar ya? Call to action untuk dia ramein bener, komen. Jadi itu ningkatin interaction. Nah, teman-teman yang baru mau nyemplung itu banyak yang nggak tahu. Iya, ya lepas gitu aja udah. Ya sayang banget kan. Gitu. Padahal itu bisa banget diajak buat naikin engagement apa segala macam. Benar. Dipanggil untuk melakukan aksi apa? Mau like, mau nanya untuk pembahasan berikutnya, atau mungkin masih ada yang bingung gitu kan? Atau kita bahas apa lagi nih guys? Kita bedah apa lagi nih gitu kan? Yes, makanya kalau misalnya teman-teman sadar, ini mungkin sekalian gua bedah konten gua gitu. Boleh. Di akhir itu selalu apa? Buat teman-teman ya, teman-teman punya pertanyaan apa lagi nih? Coba tulis di kolom komen. Iya. Call to action pertama. Buat teman-teman yang masih mau belajar trik FYP dan trik konten, jangan lupa follow akun ini. Call to action kedua. Boleh tuh 2 kali call to action. Enggak pusing mereka. Ya nggak apa-apa, lu mau follow lu. Karena kan follow nggak lama. Benar nggak? Follow itu kan tinggal ngeklik tanda merah doang gitu. Sekalian kita bahas UI deh. Apakah katanya nih bilang bahwa nyari followers di TikTok itu kan gampang banget. Gara-gara UI-nya mudah, follow-nya ada di atas. Kalau IG kan ketemu di Reels, lu mesti klik dulu akunnya baru lu follow. Benar. Di profilnya. Benar. At least masuk ke bio-nya lah. Tapi kan kalau sekarang kan itu ngaruh juga gak sih? Nah, kenapa IG nggak bisa bikin kayak TikTok ya? Mungkin ya masing-masing platform pasti punya goals masing-masing kan. Jadi untuk TikTok sendiri, balik lagi menurut gue ya kita lihat ini sebagai kesempatan. Di mana lagi kita bisa mendapatkan bisa bermain di platform yang semudah itu loh.
gitu, Hmm, naikin oke. followers. Kayak bayangin lah di platform mana lagi orang bisa hari ini bukan siapa-siapa, minggu depan followersnya mungkin jutaan. Karena kemarin kalau di gua sendiri itu kejadian gitu. Jadi growth lu sendiri berapa bang peningkatan di TikTok? Cepat nggak menurut lu? Oh, cepat. Cepat kan? Cepat, Kalau di cepat. platform lain kalau dibandingin gimana tuh? Oh iya, gue TikTok tuh baru-baru ini, gue tuh telat, termasuk yang telat lah untuk masuk ke TikTok. Tapi growth-nya juga pesat banget kan? Oh ya ngebut. Nah. Ya karena tadi balik lagi kita seorang advertiser gitu ketika postingan pertama tuh udah di set. Ini videonya kayak gimana, hooknya kayak gimana. Jadi nggak yang kayak, insya Allah nggak yang kayak nyari-nyari dulu gitu loh. Karena ya tadi balik lagi memang pentingnya belajar sih, guys, kayak gini-gini nih. Ini ilmu yang bermanfaat loh. Dan gak cuma di sini, mungkin bisa nggak mereka tuh gabung dalam satu grup, memang grup premium, mungkin lo juga ada ya. Yes. Jadi mungkin Iya. buat teman-teman yang mau belajar, cuma mau belajar doang ya silahkan belajar dari buku gua gitu kan. Tapi gue juga punya grup premium. Sebenarnya gue nggak mau bilang ini ya tempat untuk belajar atau edukasi ya, karena orang-orang yang join grup premium itu tujuannya bukan untuk belajar lagi. Tapi gue sediain satu wadah orang-orang yang like minded gitu kan, pemikiran sama, mau grow bareng di dalam. Kita bahas tuh gimana cara kita saling membantu, siapa yang punya informasi lempar ke dalam. Itu Jadi, ya pentingnya ya. Kalau bahkan ya dari sana menurut gue itu lebih efektif, cara belajar yang lebih efektif untuk orang-orang yang udah punya dasar yang bagus. Sadar nggak bang? Mungkin kalau misalnya kita belum tahu apa-apa nih, kita bakal prefer untuk masuk ke sekolah, kuliahan dan lain-lain. Tapi orang kalau misalnya udah katakan profesor, mereka bakal masuk apa? Komunitas. Iya ngapain gue ke situ lagi? Benar nggak? Nah, Organisasi. gue ngerti. Makanya justru lo berikan jalan pintas ke mereka, lo berikan shortcut ya bisa dibilang ya. Yang tadinya mereka daripada harus belajar lama misalnya, tapi cukup masuk dalam satu grup premium, eksklusif, sehingga lo ketemu sama orang-orang yang memang ternyata ujung-ujungnya panutan lo gitu ya. Atau Iya, belajar jadi sama dia bisa juga benar, dong. kemarin ada yang sampai kaget tuh. Jadi balik lagi gue mungkin ada beberapa nama itu gue nggak bisa share ya member-member karena mereka minta tidak dikasih tahu gitu. Cuman banyak yang masuk, banyak yang kaget. Karena kan mereka nggak bakal tahu member gue siapa aja sebelum mereka masuk. Tapi setelah mereka masuk, ih ada si ini, bang salam, gue dulu fans lu gitu. Oke, serius lo? Ya itu Itu grupnya grup apa? Di platform apa? Telegram. Wow. Telegram. Jadi dari sana baru gue sadar. Jadi mungkin backstory ya kenapa grup ini bisa kebentuk. Itu awalnya hanya grup teman-temanan. Awalnya itu cuman grup gue dan teman-teman gue. Jadi mereka bilang, udahlah kita bikin satu grup gitu kan. Kita bahas-bahas soal TikTok. Karena pada saat itu TikTok lagi kenceng banget. Kebetulan itu teman-teman seller. Oke. Gitu. Jadi kita awalnya cuma diskusi doang gitu di dalam. Tapi akhirnya banyak yang mau masuk. Gue mikir nih, mending gue bikin premium. Tapi entar gue bisa kasih value-value yang lebih lagi. Jelas kayak gitu memang. Ya. Jadi nggak cuma hahaha, tapi ternyata lo kasih value di situ, mereka juga jadi lebih optimal, ketemu orang-orang yang tepat, karena kuncinya percuma lo sejago apapun, tapi kalau lo nggak bisa manage networking yang benar ya. Bener. Jadi Gitu. bahkan ya, yang gue senangnya itu adalah at least dari member-member ini juga udah banyak yang pada waktu itu ya, pada saat masih ada TikTok Shop itu udah berhasil nembus top kreator, top seller. Coba dong. Top Gue seller di jadi kategori. penasaran nih sama isi grup premium lo ini. Boleh nggak kita main from this to this gitu? Ya artinya yang dulunya kayak gimana, terus dari kayak gimana lah apa segala macamnya, terus sekarang jadi kayak gimana gitu. Yang orang-orang udah join di grup Ada premium lo itu. contohnya gitu. Monggo siapa aja, nggak usah sebut nama deh. Oke, Ya. mungkin ini gue Ya from this to this, misalnya dari from apa, sekarang jadi apa gitu misalnya. mungkin Semenjak yang paling gabung di premium itu ya grup. Yes, mungkin yang paling relevan itu adalah ada beberapa nih ya seller-seller yang masuk ke grup yang member memang aslinya member grup gua kan. Jadi ketika TikTok Shop tutup, kan kita ngiranya itu semua seller itu bakal salesnya itu unlock. Tapi ada beberapa member malah growth-nya itu pesat banget setelah TikTok Shop tutup, bayangin. Nggak mungkin lah. Lah kan TikTok Shop ditutup, dia jualannya kan mesti ngelempar-lempar ke Wawa, toko jeruk, toko alpukat, apalah diakal-akalin sama dia. Yes, jadi emang strateginya. Jadi gini, mungkin jadi dulu pada beberapa bulan yang lalu ya sebelum TikTok Shop ditutup, sadar nggak? Gue cerita dikit ya. Jadi
Gue itu udah kasih skenario, Bang. Skenario apa yang bakal terjadi ketika TikTok Shop ditutup. Gue kasih 3 skenario. Gila lo jangan-jangan lo orang TikTok, buzzer TikTok lo. Enggak. Enggak ya. Jadi makanya gue kasih 3 kan. Apa Kalau tuh, misalnya gue orang TikTok, gue mah kasih 1 aja. Bener, gue kasih 3 tuh. Ya boleh apa tuh? Jadi pada saat itu gue bahas di grup itu, gue kasih tahu, ini udah ada berita TikTok Shop bakal ditutup. Yang bakal terjadi itu ada 3 skenario. Yang pertama, TikTok Shop ditutup secara total. Itu yang akhirnya terjadi untuk sekarang ya. Lu dapet dari mana? Kita bedah satu persatu deh. Yang pertama lu dapet dari mana beritanya? Karena kan gini, kita udah tahu TikTok Shop itu ada kemungkinan bakal ditutup. Jadi Cuma kan sebenarnya belum tentu. kita siapin dulu skenarionya dan juga strateginya. Jadi supaya ketika kejadian, member gue itu kagak ada yang bingung. Tinggal, skenario 2 nih yang terjadi. Oh, strateginya ini. Oh, fungsi grup premium tuh ternyata dapat akurasi yang tepat untuk informasi-informasi terkini ya. Jadi gini, 3 skenario, yang kejadian kan cuma 1. Tapi kita cuma butuh tahu 1. Kita nggak usah kejadian 3-3-nya, bener nggak? Ini mungkin sedikit cerita singkat ya. Yang pertama, TikTok Shop tutup permanen. Apa yang harus dilakukan itu gue udah kasih tahu tuh. Lu siapin landing page, lu siapin link, lu siapin perbaiki semua marketplace lu yang lain-lain gitu kan. Lu siapin live stream lu untuk gimana cara lempar ke platform lain gitu kan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, TikTok Shop punya platform lain, punya platform berbeda. Itu juga udah gue siapin strateginya buat. Maksudnya gimana? TikTok Shop punya platform berbeda? Dipisah dari TikTok. Emang ada? Nah itu kan skenario kedua. Oke, jadi dia izinnya berbeda. Ada yang izin sosial media sama izin social commerce. Bener. Nantinya nih, ini kan kita belum tahu tuh skenarionya bakal terjadi apa kagak. Oke. Karena kan gue punya 3 skenario nih. Iya. Yang pertama udah kejadian. Ya. Berarti sekarang yang mungkin terjadi itu apakah, let's say ya, kemungkinan pertama TikTok Shop ya nggak buka lagi. Berarti skenario pertama. Nantinya kalau TikTok Shop dipisah di platform berbeda, masuk skenario kedua. Oke. Skenario ketiga adalah ketika TikTok Shop masih tetap di dalam TikTok. Strateginya apa? Lah ngapain dirubah strateginya? Kan udah di situ. Nah, emang harus dirubah? Tapi kan udah terjadi perubahan. Karena udah ada masa vakum, TikTok Shop nggak ada. Apa yang bisa kita manfaatkan ketika balik, langsung kita gas tuh strateginya. Oke. Nah, ini menarik. Apakah perilaku konsumen juga berubah? Pasti. Emang iya? Pasti. Oh, karena kebiasaan ngelempar ke Shopee? Benar, jadi menurut gua nih, misalnya nih ya, ini skenario ketiga berarti ya. Nah. TikTok Shop tetap ada di platform TikTok kembali. Orang-orang yang dari awal udah mempersiapkan strategi tim affiliate, ini gue jadi nge-spill nih. Nggak apa-apa. Anda jangan tanggung-tanggung. Dasar Anda, jangan pelit-pelit ilmunya. Jadi gini, teman-teman bayangin sekarang brand-brand itu lagi ngerem marketing budget. Iya. Bener ya? Iya. Pertanyaannya, kalau TikTok Shop balik lagi dan masih di platform TikTok, berarti kan kondisinya kita bakal anggap balik seperti dulu. Kira-kira yang bakal menang itu adalah yang udah nggak meduliin grup-grup pasukan afiliatornya, atau yang masih mempertahankan. Ini pertanyaan berat nih. Oke. Terus kira-kira yang bakal bertahan adalah apakah brand-brand yang ngerem marketing mereka atau memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan marketing yang murah. Wah gila, gue harus hati-hati nih jawabnya nih. Wah gue no comment deh. Ini berat juga sih memang sih. Nah jadi menurut gue itu gini. Jadi simpelnya sekarang kan brand-brand lagi ngerem marketing. Pasti karena memang nggak semudah itu lu genjot, lu bayar kreator, afiliator, KOL, ya kan, brand ambassador, apapun itu bentuknya. Tapi apa iya perilaku konsumen sekarang kan behaviornya tuh mau untuk lempar-lempar ke link, masuk ke WhatsApp. Kan dulu udah enak ya, payment gateway-nya langsung bayar check out di situ kan. Bener. Belum lagi katanya ada isu Shopee malah jadi lebih naik sama Tokopedia. Karena ya simple, udah langsung bayar di situ, nggak perlu 2 kali kerja. Karena hati-hati mainin customer behavior tuh. Yes. Nah, jadi ini mungkin gue nge-spill ya, salah satu yang tadi gue bilang salesnya naik 15% setelah TikTok Shop ditutup. Salah satu trik yang dia gunakan itu ya skenario ketiga. Dia anggap skenario ketiga yang bakal terjadi. Pada saat itu, ketika brand-brand ngerem semua budget marketing mereka, dia gas kreator-kreator dengan harga yang
khusus pastinya, karena kan kreator job yang masuk berkurang banget. Benar ya? Oke. Dia bisa endorse kreator-kreator yang mungkin dulunya out of budget. Oke. Dia ambil, itulah penyebab sales dia naik 15% setelah TikTok Shop ditutup. Oh, kebayang gue. Brand-brand udah lagi pada tiarap soalnya. Bener. Oh, Jadi teman-teman gue yang kreator aja gini bang, dulunya ya paket itu datang setiap hari. Paket yang mau di-review ya, apalagi teman-teman afiliator pasti tahu kan, sampel-sampel gratis itu datang terus gitu kan. Sekarang kagak ada paket yang masuk. Bisa tuh seminggu kagak ada satupun paket. Ya hati-hati juga soalnya brand. Nah, pertanyaannya, brand-brand yang masih ibarat kata menjaga hubungan dengan tim afiliat teman-teman afiliator ini, ketika TikTok Shop balik, produk udah ada, kira-kira bakal digas nggak sama si afiliator ini? Oh, digas. Digas. Kenapa? Lah, di antara semua brand kagak ada yang peduliin kita lagi nih, brand masih tetap keep in touch. Oh, gue ngerti gue. Jadi dua tadi tuh gini, ketika brand pada nahan, afiliator nggak bisa stok. Nggak ada yang bisa dikontenin juga. Ya nggak ada yang bisa dikontenin. Dikasih gratis, mau beli juga ngapain? Takutnya begitu gue beli, terus gue bantu call to action, brand juga nggak tahu sekarang nasibnya gimana. Misalnya gue asal beli deh, ya udah gue beli nih misalnya apa kaf gitu misalnya. Ini contoh aja ya. Tiba-tiba kita kan nggak tahu kondisi kaf sekarang lagi gimana. Takutnya misal terkait dengan supply chain misalnya, stoknya gimana misalnya nih misal. Ya udah deh gue tahan dulu deh. Terus demand-nya kan gue nggak tahu juga tuh lagi tinggi apa enggak. Iya dong. Nah sementara kalau satu lagi tetap di-maintain si afiliatornya, mungkin dia kasih, mungkin dia apa segala macam gitu kan. Otomatis kan stok ada di rumah. Bener. Begitu dibuka, digas sama afiliator, nggak perlu beli dulu, nggak perlu negosiasi sampel, nggak perlu nanya-nanya dulu apa segala macam. Begitu digas, jabret, keranjang kuning dibuka, ya kan, dia konten, dia sikat, call to action, mumpuni tuh kondisinya ya. Yes. Jadi bahkan kalau gue sendiri sampai sekarang, afiliator buku gue itu nambah terus bang, walaupun gak ada keranjang kuning. Sampai detik ini ya, itu komunitas. Jadi kan gue punya satu grup itu isinya afiliator-afiliator dari buku gue sendiri gitu kan. Itu nambah terus jumlahnya. Oke. Gitu. Jadi di saat teman-teman afiliator, bahkan mereka banyak yang sampai minta loh. Ngerti nggak? Mereka itu sampai nggak ada produk yang bisa dikontenin. Sampai kalau mereka bisa dikirimin sampel aja beberapa ya, itu seneng. Deketin dikit dulu, sorry. Oke, terus? Itu seneng banget. Oke. Nah itu salah satu alasan kenapa sampai sekarang. Itulah sedikit strategi yang gue lakukan sampai sekarang. Cuma malah jadi bahaya nggak ketika coba dia kirimin, coba dia maintain kreatornya atau afiliatornya gitu kan. Taunya ujung-ujungnya kita juga nggak tahu ini keranjang kuningnya gimana nih. Otomatis kan cost berjalan bro. Ngerti nggak maksud gue? Nah, biaya produksi si brandnya kan juga tetap jalan kan? Benar. Tapi afiliator ini kan tetap posting. Tanpa keranjang kuning kan tetap posting. Oke, nah terus gue ekstrem deh. Kenapa yang mereka semua brand-brand itu pada nahan? Ya kan tetap posting juga, sama aja. Apanya nih? Pada nahan. Brand-brand luaran sana dengan dengan tidak adanya keranjang kuning, kan otomatis nahan kan? Bener. Kreator nggak dikirimin, apa segala macam kan? Alasan mereka pertimbangannya pasti biaya produksi dong. Pastinya. Nah menurut gua itu ya pasti tiap brand kan punya strategi yang berbeda. Iya. Dan sekarang kita yang udah di komunitas ini jadinya kita sadar sesuatu lagi terjadi. Gimana cara kita counter? Kan gitu. Emang permainan bisnis itu kan seperti itu. Kita sadar ada perubahan, kompetitor lagi ngapain, gimana cara kita counter? Gitu. Makanya kenapa gue bilang ini komunitas bukan sarana pembelajaran, bukan tempat edukasi. Karena apapun yang gue sampaikan di sana, gitu kan, itu silahkan member-member yang mau ibarat kata kontra gitu kan, atau berdebat atau punya pendapat yang berbeda, bebas nulis. Malah justru menambah insight ya. Bener. Jadi di sana itu gue itu nggak bakal memposisikan diri itu sebagai yang paling pintar lagi. Karena gue tahu gue bukan yang paling pintar di sana. Oh, gue ngerti nih. Kenapa adanya lo bikin grup premium, namanya Wagmi tadi ya? Wagmi Premium. Wagmi Premium ya. Teman-teman nanti sabar ya. Kalau lo mau buru-buru gabung ke grupnya, tenang sabar. Nih gue gali bentar nih. Jadi grup tersebut isinya ketika lo rame-rame, gotong royong, tugas lo akan lebih terasa ringan kan? Dan bukan rame-rame sekedar rame-rame biasa. Iya. Nih grup gue pasang harga premium 2,5 juta per tahun.
kira-kira orang yang masuk itu bakal yang seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang sudah di dalam gitu kan, itu siapa-siapa aja. Jadi insight yang kita dapat itu juga bukan hanya sekedar insight yang rame-rame heboh-hebohan gitu loh. Ya, dapat gue. Nah, kira-kira seperti itu sih. Iya benar. Jadi di dalamnya tuh gak cuma sekedar kayak hahihi, ceng-cengan, kirim-kiriman stiker apa segala macem kan. Yes. Malah jujur aja nggak ada pembahasan seperti, kagak ada tuh. Kan biasa grup gitu, ini bukan bermaksud menghina ya, tapi biasanya kan kadang grup selamat pagi, terus stiker. Aduh. Kagak ada tuh grup ya. Kalau kagak ada pembahasan serius, bakal diem. Lalu terus benefit buat mereka apa kalau lagi diem? Pasti kan mereka nunggu insight. Apakah ada modul yang dibagikan, e-book yang disebar? Oke. Jadi tiap bulannya itu kita bakal ada monthly meeting di mana gue bakal angkat satu topik, gue bakal presentasikan dulu. Setelah itu kita ada pembahasan bareng-bareng. Terus setiap minggunya juga ada updatean tren karena teman-teman pelaku seller di dalam gitu kan. Itu kan banyak yang emang foundernya gitu. Kagak ada lah waktu scrolling TikTok 8 jam sehari gitu. Iya. Sedangkan tim gua itu punya waktu itu untuk tahu tren terbaru di TikTok, apa yang lagi terjadi, apa yang bisa dibahas. Itu gua lempar semua tiap minggu di sana. Jadi mereka yang udah masuk, ibarat kata ini udah jadi go to place-nya gitu loh. Kalau mau nyari tren gitu ya, kalau mau nanya apapun tentang TikTok, kalau ada insight terbaru yang bisa dilempar. Karena yang gue senangnya itu adalah sense of community-nya itu somehow udah kebentuk. Jadi kadang sering banget tuh, misalnya nih gue lagi kagak available untuk menjawab pertanyaan, kadang udah diduluanin sama member yang lain. Oh, karena saling gotong royong tadi ya? Bener. Oke. Gue senangnya itu di sana sih. Oh, nice. Wagmi Premium 2,5 juta per tahun. Lah, per tahun lo bayar. Berarti lo nunggu bayar lagi kan pas tahun depan lagi kan? Iya. Iya dong? Iya. Serius lo bro. Bentar, gue hitung dulu. Jiwa kalkulator gue keluar nih. 2,5 juta dibagi berapa per tahun? 365. Lu mau per bulan? 36. Per bulan aja. Bagi per 12. Bagi 12. 208.000. Iya. Per bulan. Iya. Lah kenapa lo gak jual 7 juta sama 10 juta? Nah, ya kalau gue sih harapnya bisa banyak. Karena awalnya itu kan emang ini grup gratis. Iya, cuma 208.000 mah. Masuk segala masuk. Gua naikin ya? Naikin bro, 15. Oh gitu ya? Nanti sisanya, kalau 15 berarti 12 juta setengahnya komisi buat gue. Kan ide-ide gue. Ya berarti kan 12 setengahnya buat gue. Berarti nggak boleh sampai ketahuan gue naikin harga ya? Gue kalau naikin harga, Bang Der, bro, lu udah naikin harga nih. Iya. Lah iya kan sebulannya 208.000. Dan lu dapet insight ngobrol sana sini. Kalau bagi per hari mah, ya informasi lu kasih per minggu. Ya, per minggu. Ya, update-annya itu per minggu, meeting itu per bulan. Anggaplah misalnya seminggu berapa sih? 4 ya? Iya. 4 kali 12 kan? 48 minggu kan? Anggaplah gitu ya, kan ada yang 5 minggu juga, anggaplah 4 minggu lah. 48, berarti kalau 2,5 juta, misalnya lo istilahnya pengen dapetin insight atau informasi terkini yang jarang orang tahu, lo bayar per minggu aja deh misalnya. Karena memang lo dapetnya mingguan kan? Berarti dibagi 48, 52.000. Lo ibaratnya lo langganan 52.000, tapi ada potensi buat temen-temen untuk tahu gimana caranya jualan di TikTok lebih tajam kan? Istilahnya nih bahasa kasarannya nih ya, kalau main pingpongan ya lo taruh 52.000, tapi potensi lo dapat untuk income buat jutaan misalnya. Ya harapannya seperti itu. Iya dong, ya kan karena itu kan insight-insight itu kan mahal ya. Karena ya mereka ibaratnya cukup ngasih 50.000-an, lo yang gerak tim R&D lo gerak. Gerak ini gak cuma sekedar gerak loh. Ibaratnya lo 50.000 duduk manis gitu lah istilahnya. Karena pasti lo scroll juga lo gak tahu gimana cara tafsirnya nih. Sekarang lagi kemana sih arahnya nih. Habis waktu lo. Belum lagi yang sulit mencerna segala macam. Untuk gua sendiri ya, sampai sekarang dan tim R&D gua itu tiap hari itu masih mencari tren terbaru untuk kita lempar setiap hari gitu. Dan updatean terbaru. Dan pastinya trik-trik terbaru. Jadi mungkin salah satu contoh teman-teman mungkin ada yang sadar akhir-akhir ini, Bang Dery juga mungkin sadar ya, posting video panjang lebih gampang naik di TikTok sekarang. Itu sedikit. Iya. Iya benar. Gue video-video gue panjang-panjang banget belakangan ini. Gitu. Gue dapat insight itu, makanya gue gas aja terus. Nah, pertanyaannya itu kalau
nggak kenal Bang Dery, Iya. gimana tahu Iya, gitu kan? Jujur ya, gua pun juga tahu insight video panjang itu akhirnya sekarang lagi di-push banget sama TikTok. Ya nggak usah sebut nama lah. Gue dapet sama temen gue yang memang dia juga paham mengenai gimana caranya mengakali dalam tanda kutip ya. Dia tahu strateginya FYP itu mengakali algoritma misalnya dalam tanda positif juga gitu ya. Nah itu kan kalau bukan orang-orang yang memang ya lu coba lu coba aja DM. Lu DM Leo, lu DM gue misalnya, lu DM orang-orang yang memang disangka dia tuh FYP mulu gitu ya. Lu 1 banding berapa tuh spekulatif kalau lu mau dibalas, dan itu pun juga balasnya ya dia jawab pertanyaan lu gitu ketika, "Bang, gimana sih Bang cari FYP?" Terus luangin waktu dengan yang jawab panjang banget gitu. Palingan dibilang hook yang begini, hook yang begini. Kayaknya gue jarang deh ketika lu tanya gimana Bang cara FYP, terus tiba-tiba berapa nomor lo, sini gue telepon terus jelasin. Oke, lah. Kayaknya nggak gitu juga deh. Kecuali ke teman sendiri yang gue telepon, ya nggak mungkin teman gue ngangkat. Bro, video panjang apa video pendek sih bro? Kayaknya gue bikin video pendek kayaknya segini, panjang begini. Nah, teman gue kan rela nuangin waktu. Sama seperti ketika ada di grup, dia ngejelasinnya panjang banget kan. Nah makanya gue mau bilang, gue sebut itu komunitas. Itu gunanya komunitas. Lo jawab orang personal juga nanya, kalau lu juga pasti banyak lah DM ke gue. Bang, nama brand gue ini. Menurut lo, ini ranah gue ya. Menurut lo namanya udah memenuhi syarat agar orang terpanggil atau ter-call to action nggak? Terus gue paling cuma jawab, sudah, belum, dikit lagi sih tinggal dipoles bagian ininya. Ya udah kan. Udah. Lo mau ngarap apa? Maaf ya, lu jangan bilang gue sombong nih. Emang mau ngarap apa? Mau ngarap kayak berapa nomor lo? Ya udah, gue relain. Gue hari ini nggak syuting sama Leo sama Uus, nggak apa-apa. Gue webinar sama lu aja, gue teleponin aja. Gimana sih maksudnya? Lu mau ngarap apa gitu loh? Bukan kita, waktu kita juga ada gitu loh untuk yang lain. Kayak abis ini gue harus syuting lagi sama Uus, kayak gitu-gitu kan? Gimana gitu? Nah makanya dengan komunitas kan mereka rela gitu untuk ngasih tahu. Ya udah temen jadinya. Udah kenal misalnya, apalagi ada komitmen timnya kan. Caranya gimana bro? Nih gue siapin di sini nih teman-teman. Ya masuk ke Wakmi Premium, ada klik link aja di description box. Gabung di sana tuh, asik banget tuh. Yes, 2,5 juta per tahun udah bisa dapetin komunitas yang like-minded untuk grow bareng, ya untuk menghadapi perubahan dari TikTok sendiri. Keren. Mantap. Kedepannya berarti buku-buku ini juga masih bisa ada stoknya kan bro? Jangan bilang lo habis lo, mentang-mentang sekarang lagi eranya TikTok banget, demand-nya taunya tinggi banget. Untuk bukunya sendiri itu masih ready di Shopee, jadi teman-teman yang mau nyari silahkan. Tapi yang putih ini ya, ini eksklusif banget nih, karena mungkin di Indonesia Bang Dery orang pertama yang punya. Wush, gila. Nih buat gua kan? Iya. Belum launching. Mungkin ada perubahan sih. Nah, karena nggak bisa kita jualin kan kalau misalnya ada perubahan di... Oh, tapi ada insight juga ketika dia keranjang kuning. Kan ini insight-nya keranjang kuning kan maksud lo kan? Ya, ada insight keranjang kuning. Cuman kan sekarang lagi nggak ada keranjang kuning. Jadi gue nggak mau jual. Lah, terus gimana kalau mereka mau? Ya nungguin. Karena gini, gue itu tipe orang yang gue nggak mau, gue paling nggak suka itu orang yang udah ngeluarin duit kecewa. Paham, cuma kan bisa jadi kalau ternyata keranjang kuning nggak balik, tapi kan insight-nya bisa dipakai. Nunggu aja deh, karena kan belum tentu balik, kejelasannya gimana aja belum tahu. Nah jadi ini lebih ke bahas ads gitu. Oh ads-nya? Ads-nya, karena intinya itu video kalau FYP kan ads jadi makin murah. Iya, praktikal banget, sampai bagan-bagannya dihajar sama dia. Waduh, detail ini banget. Eksklusif nih, kagak ada tuh yang tahu. Iya. Nih gue bisa megang beginian nih, advertising on TikTok. Oh di settingnya ya, define your audience, custom audience engagement, klik 2 second and 6 seconds views, menonton 2 dan 6 detik. Gila lu teknis banget, detail amat. Ya itulah beruntungnya gue punya background advertiser. Iya, struktur TikTok ads, campaign, ad group, ads. Gila. Lu niat banget sampai dibikin-bikin begini, bro. Ya sayangnya masih belum launching ya. Ya teman-teman mohon bersabar. Buku kan setahu gue cuma tulisan-tulisan aja ya. Karena ini ads itu kan teknis banget. Kalau gue cuman suruh ngeklik kagak ada yang tahu. Pantesan lu bilang di sini audience targeting sampai lu bantu mereka untuk ngeset ya. Iya. Intinya kalau untuk buku ini sendiri targetnya itu adalah orang-orang yang bahkan belum pernah nyentuh ads sama sekali. Bisa dari awal ya. Pantesan ini praktikal banget. Makanya perlu banyak gambar tuh. Sampai GMV-nya. Spark code apa ya?
Spa code itu kode yang kita share ke brand supaya mereka bisa iklanin video kita. Jadi kalau misalnya untuk brand atau seller itu kebalikannya. Kita minta spa code dari kreator untuk kita iklanin videonya. Wah ini keren nih, TikTok Ads Blueprint Strategi and Implementasi. Gue bacain dikit ya. Yes. Mindset fundamental. Lu ngajarin tofu mofu bofu juga. Yes, Ini kan juga banyak di agency nih lu dapat, tapi nggak perlu pakai agency, tinggal di sini. Oh gile. Retargeting juga lu ajarin? Ada. Ini di TikTok tuh ada ROAS berapa juga nggak sih? Ada ROAS, CPM apa semua ada. Oh iya, top of funnel, target audiensnya, cara menjangkaunya. Oh beda-beda, lu sebar ketika masuk ke ya. Oke lah praktek. Ketika lu kasih top of funnel yang belum paham ya, kalau cold market audiensnya masih lebar banget, masuk ke warm market audiens yang udah mulai dapat atensi kita, masuk ke hot market. Kalau di sini berarti yang awal lu kasih tahu dulu jenis kontennya, misalnya stage, cerita perjuangan, top of funnelnya, biar orang dapat Gila. Mantep nih buku nih. Yes. Ibarat kata kalau di akun gua ya itulah tren-tren terbaru TikTok itu top of funnel gua. Kan? Terus masuk ke edukasi itu warm. Oke. Topnya kan berarti dibuka dengan cerita perjuangan, ditutup dengan success story atau testimoni karena authority di situ ya. Jadi orang jadi makin yakin ya. Yes. Wah ini sampai marketingnya disikat juga sama dia. Gue sedikit banyak ini ada paham lah karena beberapa ada di ranah gue juga teman-teman. Ini recommended sih. Tapi nggak lu jual ya? Ngapain lu bawa kesini bukunya? Tapi buat teman-teman yang join, teman-teman yang join grup premium itu bakal dapat akses ke modul dari ini, free. Oh. Yes, jadi e-booknya? Enggak. Bukan. E-book bukan e-book, dia bentuk modul video 2 jam. Oh modul video 2 jam. Modul Ketika video. masuk di Uwak di premium. Udah include semua. Kedepannya kalau gue keluarkan modul-modul tambahan itu gratis, udah full gratis buat member premium. Oke. Yes, jadi 2,5 juta itu teman-teman jangan takut nggak bakal tiba-tiba ada. Gue bikin kelas ini nih tambah 300.000 ya, nggak ada. Nggak ada, udah termasuk semuanya ya. Ya kedepannya gue launching apapun dapat. Oke, tapi stoknya masih banyak dong. Kalau misalnya tiba-tiba daftar 20.000 orang gimana? Ini ada 20.000 buku nggak? Mikir loh. Kalau tiba-tiba ada mau gimana? Gua kan kaget 20.000 gitu. Kagak lah. Jadi intinya kan kita kasihnya itu bentuk modul. Modul video. Oh iya modul video mah bisa. Bener, 100.000 digital juga ya? boleh. Iya bener, digital ya. Iya. Oh iya modulnya bukan fisik bukunya ya. Ya, fisik bukunya itu masih kagak yakin sih gue bisa dijual apa kagak. Ya itulah efek dari TikTok Shop ditutup ya. Iya. Berarti kedepannya lo akan bikin buku seperti apa lagi nih? Ketika peta seperti ini nih, lo masih baca ya? Dan semua ada di networking ketika lo join di WAKMI Premium tadi kali ya? Yes. Jadi ada update terbaru yang belum lo kasih tahu di sini? Ada, semua ada di sana? Sisanya? Ada. Sesuatu tentang apa? Ya itu, yang pertama pastinya menghadapi kalau TikTok Shop balik itu gimana gitu kan. Itu banyak yang udah kita bahas, kita bedah. Jadi gue suka pakai bahasa itu bedah. Karena udah bukan gua lagi yang satu orang membahas, tapi kita bedah bareng-bareng. Strateginya gimana sih? Okay. Misalnya tadi nih ada teman kita yang salesnya growth 15%, atau live streamingnya jadi makin rame ketika TikTok Shop ditutup malah makin rame. Kita bedah bareng-bareng. Lu pakai trik apa? Gitu. Oke. Gitu. Jadi jadinya itu belajarnya itu udah bukan dari gua doang. Karena kadang kalau kita satu arah yang kita tahu nih, itu kan bisa jadi ya menurut kita tuh kayaknya gue pakai cara yang simple misalnya. Tapi kan bisa jadi insight ini nggak dimilikin sama orang lain kan. Bener. Nah, itu kan poinnya kan. Bener. Atau gua sendiri pasti gue punya blind spot kan. Iya. Edukasi. Kalau misalnya terjadi perubahan ataupun ada trik baru di ranah skincare, ya skincare gue mungkin masih tahu lah, gue punya akun let's say otomotif. Gue nggak bakal tahu. Iya benar. Gue nggak bakal begitu tahu lah. Iya benar. Nah yang bakal tahu duluan siapa? Orang-orang yang emang praktisi di sana. Mungkin gara-gara dia cuma share tentang pengalamannya dia, tentang oh ya gue pernah pakai trik ini nih, begini-begini. Bisa jadi mungkin gue juga baru denger. Asik juga tuh ya.
Nambah insight lagi, nambah potensial lagi untuk FVP, sales dan lain sebagainya. Cakep deh tuh, di deskripsi di bawah teman-teman diklik aja. Nanti masuk dalam, itu caranya gampang kan? Itu WhatsApp atau? Langsung ke landing page, isi data diri, Ya. payment dan selesai. Langsung join. dapetin join di sana. Barangkali juga gue bisa jadi tamu eksklusif di dalam grup itu kan. Wih, boleh banget. Gue kasih tau insight senilai 500 juta rupiah. Berarti kalau susah nggak ada guanya, bayarnya 450 juta rupiah. Nanti kita tinggal bagi. Tenang Siap. aja. Ya kan lumayan gua 449 lu satu. Wah, lumayan banget ya. Ya, bocorannya ke depannya teman-teman ya. Kita tunggukan aja. Ya, semua ada di sosial media lo, ada di Leo Giovanni. Yes, Di ataupun TikTok di TikTok gue juga untuk update-annya. Gue lebih sering update di TikTok juga. Mau ada ya? Mana TikToknya, mana sih? Buka dong. Buka dong TikToknya. Gede banget tuh, followersnya banyak banget ya di TikTok deh. Ya kan? Lu berapa sih? Sekarang 400 ya? 840 ribuan. kalau nggak salah. Goks. Bisa begitu loh. Bro. Oh iya. Nah, Gede itu banget. dia. 800.000 men. Ya di sini nih. Gue juga suka lihat konten-konten lu juga bro. Wis, thank you. Yoi. Ya kan lengkap. Kayak lagi nge-live nih. Si itu lo ya, tim lu. Nah ini nih gue sering Ini lihat co-host gue nih. co-host lu ya. Lagi live. Dia live-nya berapa hari sih? Sehari? 2 kali? Sehari 2 kali. Pagi, malam gitu ya? Iya. Setiap hari? Setiap hari. Gila. Setiap hari. Ngejagain semangat ini. Yes, jadi ya nggak bisa jualan juga kan. Makanya itu yang gue mau tunjukin ke followers gue juga gitu. Jadi ketika gue bilang kalian tetap ngonten, kalian tetap nge-live, lo lihat sendiri gue masih nge-live kagak? Gue masih posting setiap hari kagak? Masih. Kan aneh dong kalau misalnya gue bilang kalian live terus dong, kalian ngonten terus dong. Tapi gue sendiri setelah TikTok Shop tutup kagak ngonten lagi, kagak posting lagi. Aneh dong. Iya. Dan itu bagian dari menjaga loyalis ya. Ketika lo live tiap hari ya. Nah, buktinya sekarang co-host gue nge-live ngapain? Kagak jualan tuh. Ngebedah Edukasi. akun. Ngebedah akun ya. Yes, yang misalnya akunnya merasa kagak berkembang, tulis tuh misalnya, "Kak, bedah akunku dong." Nah, misalnya dia lihat tuh. Dia cek gitu. Mantap, teman-teman. Kita bareng-bareng kita masuk langsung ke Wakmi Premium. Kita kuasain contek-contek ilmu yang ada di sana karena bahaya nih, dia banyak dapat bocoran nih. Sampai ketipu di MCN juga katanya ya. Gua nggak mau pakai bahasa ketipu ya, cuman Apa sih bahasanya? ada pengalaman Dibohongin kurang mengenakan. dari MCN yang di Tiongkok. Bukan dari Tiongkok. Apa namanya? Dia itu cabang apa gimana gitu. Terafiliasi lah dengan orang Tiongkok langsung gitu. Pemiliknya itu orang Tiongkok langsung gitu. Nah, ya kayak gini-gini kan lu juga bisa share di situ kan. Hati-hati. Iya, udah, Ya udah itu gua maksud gue di premium tuh kayak gitu. share. Iya kan? Kemarin bahkan ada yang sampai hampir ketipu. Tapi untungnya itu adalah dia ceritain dulu di grup. Nah, itu manfaatnya. Nah. Banyak kayak network begitu ya. Kan ya namanya komunitas. Iya, Gotong royong, balik lagi. kapan lagi lu bisa, apalagi tadi lu sempat mention juga ternyata ada orang penting juga dalam sana, ada beberapa kreator yang mau menyumbang ilmunya, itu yang mahal men. Ya. Karena kan masuk ke kontak dia langsung Telegram. Iya kan? Yes. Kalau Telegram atau mungkin kontak pribadi kan masih terlalu dekat masalahnya. Kalau di DM kan agak jauh tuh. Ada barriernya, jadi kayak lu aja request gue, kadang gue balas, kadang gue enggak, sama lu juga pasti gitu kan. Yes. Tapi kalau udah masuk ke kontak Telegram ya lu into di situ. Ya ibarat kata udah ada mutualnya lah. Di satu komunitas gitu. Lu nggak mau bocorin siapa dia lu? Kagak. Intinya ada beberapa itu seller brand yang udah masuk ke top kategori. Jadi dulu mungkin top 1 kategori Gile. brandnya. Itu. Oh, gue tahu tuh yang lagi banyak diomongin sama orang-orang kan. Siapa tuh? Kasih solusi. Pastinya. Langsung join. Thank you bro ya. Buat yang mau kontak-kontakan dengan Bang Dery, ada tuh member di dalam. Ntar chat langsung aja. Oh, ya. Oh, ada ya? Ada siapa dah lu? Lu, ntar gue masukin. Bener lu masukin gue ya? Gue masukin. Nah, chat. Serius nih? Serius. Iya, gue support gue. Wih, Ayo, lu siap. ada live-nya juga? Apanya? Ada live-nya, mungkin ada rutin, ada live, mungkin live private lah, webinar maksud gue. Ada juga Webinar kadang. tiap bulan. Tiap bulan. Yes, kita ada webinar bareng. Tiap bulan ya. Tiap bulan deh. Membahas topik-topik yang lagi relevan.
Jadi Boleh. bulan lalu itu kan TikTok Shop baru ditutup. Jadi bulan lalu kita bahas strategi TikTok Shop itu. Dan cuma bisa dapetin webinarnya ketika lo join di Wakmi Premium tadi ya? Iya benar. Iya, karena linknya nggak disebarluaskan kan? Enggak dijual sama sekali juga. Enak banget lo, rutin di maintain. Wajib. Mau bayar segitu. Karena kan komunitas, balik lagi sekali komunitas. bayar. Iya, sekali bayar gitu. Ya, siap lah. Boleh lah. Nanti gue coba intip-intip lah dalam grupnya lah ya. Gaskan. Siapa yang bisa kira-kira nanti kita ajak bareng-bareng. Kan barangkali kan dengan networking kan juga bisa ini kan, bangun bisnis bareng misalnya. Pentingnya kan itu kolaborasi misalnya. Yes. Ada pemilik brand ketemu afiliator terus tiba-tiba. Oh banyak, udah kejadian. Iya. Lu bayangin ketika lo masuk terus tiba-tiba dalamnya isinya afiliator semua dan lu udah jalin hubungan, nggak perlu lagi dengan lu DM capek-capek. Kak, kami dari brand ini kak, mau nggak jadi afiliator? Lumayan kok komisinya 10%. Tahu gak sih lo kayak gitu-gitu tuh capek banget tuh. Capek banget. Jadi kemarin gue brand ini, produk ini gue kirimin gratis buat membernya list. Udah berderet tuh 1 2 3 4 5 tuh. Dapat sampel gratis. Ya itulah, ya namanya kita udah dalam satu grup, ya saling membantu gitu jatuhnya. Mau mantap. Oke, guys, ada di bawah ya. Nanti lo tinggal masuk aja informasi-informasi, lo cek aja di deskripsi karena nggak cuma di Wakmi Premium. Ya bisa kita bantu lagi ke yang lain, gua nggak tahu terkait buku apa segala macam, lo intip aja di situ deh. Ya barangkali ntar lo ketemu mystery guest. Bukan misteri dong ya. Nanti gua hadir siapa tahu, kan kita nggak tahu. Tapi gue sibuk banget sih bro. Aduh gawat bro. Persiapan 2024 bro. Berasa gua TKN. Kita kasih solusi.